pemirsa, kembali dalam program Tabalong Dialog. Tahun ini merupakan tahun politik di mana hoax dan ujaran kebencian berpotensi sekali disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terutama terkait pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. Nah, Mbak, selaku admin sendiri, Mbak, bagaimana menyikapi tahun politik ini, terutama postingannya? Kalau untuk menyikapinya, karena di Instagram itu sendiri penggunanya lebih cenderung usia muda. Kalau untuk di Tabalong, orang dewasanya itu agak kurang gitu yang menggunakan media sosial Instagram untuk di Tabalong. Jadi untuk berita tentang isu-isu politik itu jarang ditemukan sih. Paling berita yang umum gitu, misalnya tentang siapa aja sih dari calon legislatif yang ada gitu. Berarti lebih bersifat netral ya, Mbak, ya, secara umum aja dibahas untuk diposting di info Tabalong tadi. Iya. Nah, untuk kabar Tabalong sendiri, Mbak, bagaimana Mbak menyikapinya tadi? Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, karena kabar Tabalong ini postingannya difilter, jadi admin bisa memantau postingan-postingan yang nanti akan masuk. Dari admin sendiri sudah pernah melakukan pertemuan dengan Humas Polres dan Polsek Murung Pudak. Jadi memang sudah disepakati dari sesama admin bahwa postingan untuk pilkada khususnya yang ada di Tabalong lebih baik tidak diloloskan, karena kabar Tabalong sendiri ingin bersikap netral. Boleh untuk memberitakan tentang pilkada kalau itu memuat keempat pasangan calon. Contohnya misalnya kayak pengambilan nomor urut kemarin boleh diberitakan karena itu memuat keempat pasangan calon. Jadi tidak menitik beratkan ke salah satu calon. Itu pun hanya untuk diberitakan saja, tidak untuk dikomentari. Tujuannya untuk mencegah perpecahan dari antara member. Biasanya kan member karena banyak beda orang, beda pendapat, ya jadi lebih baik si A, lebih baik si B atau si C gitu. Jadi untuk mencegah itu kami meloloskan saja berita kalau itu ke semua pasangan calon, tapi hanya untuk diberitakan saja, tidak untuk dikomentari. Iya, Mbak, apakah ada cara bijak nih dari admin kabar Tabalong untuk mendukung pilkada yang aman dan damai seperti itu, Mbak? Kalau dari kami sendiri, kami hanya ikut menghimbau kepada member khususnya supaya ikut pelaksanaan pilkada yang aman dan damai. Kalau secara khusus dari admin tidak ada. Tidak ada ya, Mbak, ya. Nah, kembali untuk Pak Doni nih, Pak. Harapannya untuk seluruh pengguna media sosial agar terhindar dari jeratan Undang-Undang ITE tadi, Pak, bagaimana, Pak? Nah, jadi kita sampaikan untuk pelanggaran ya, Iya. untuk pelanggaran ya, untuk oknum ya, yang untuk penyebar hoax dan ujaran kebencian itu akan kita dipidana penjara maksimal 6 tahun, Mbak. Ya, dan kemudian masyarakat mengetahui agar bijak bermedia sosial. Seperti postingan yang seperti apa, Pak, yang dapat dikenakan tindak pidana seperti itu, Pak? Untuk postingan yang seperti apa ya? Jadi postingannya itu dapat kita lihat apabila berbentuk provokasi, hasutan, penghinaan, ataupun dilihat dari aspek ras, agama, kemudian kewarganegaraan, gender, dan lain-lainnya seperti itu. Itu yang berarti berujung pada menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, seperti itu, Pak? Dengan memposting seperti itu, Mbak, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas di Tabalong yang selama ini damai, yang selama ini aman kondusif. Dengan adanya postingan-postingan seperti itu,
tidak menutup kemungkinan Mbak, bisa dapat mengganggu Kamtipmas di Tabalong. Makanya jangan memposting hal-hal yang hoax, berita bohong, ujaran kebencian yang berbau dengan yang saya maksud tadi. Iya, berarti masyarakat ini ditekankan untuk lebih baik menghindari membagikan postingan-postingan yang belum jelas seperti itu ya Pak ya? Benar Mbak, lebih baik kita jangan men-share ya, kalau tidak tahu sumber dan kejelasan informasi itu Mbak. Iya, harapannya Pak untuk pengguna media sosial agar Pilkada Tabalong ini berjalan aman dan lancar seperti itu. Jadi untuk harapannya, sebelumnya kita jelaskan lagi, untuk media sosial, untuk masyarakat ya, masyarakat Tabalong, media sosial yang sudah terdaftar akunnya di KPU, apabila menemukan dugaan pelanggaran, itu bisa melaporkan ke Panwaslu Kabupaten. Nah, kemudian apabila ditemukan akun-akun ya yang untuk menyebar informasi bohong, hoax atau ujaran kebencian di luar dari akun yang terdaftar dari KPU, itu dilaporkan ke kepolisian ya, Polres Tabalong ya, untuk khusus Tabalong. Nah, yang ini terkait akun tadi, jadi setiap pelapor informasi yang diberikan kepada kami untuk kerahasiaannya terus kami jaga Mbak, dan kami rahasiakan identitasnya. Kami berharap masyarakat Tabalong agar bijak bermedia sosial, agar terhindar dari tindak pidana, ya, agar terhindar dari tindak pidana yang sudah diatur oleh hukum. Berarti sedikit menambahkan ya Pak ya, terkait misalnya ada yang melakukan black campaign seperti itu dari akun media sosial yang tidak diketahui pemiliknya. Iya. Berarti apakah misalnya ada seseorang yang keberatan dengan postingan seseorang yang tidak diketahui tadi, dapat melapor ke kepolisian seperti itu, apakah itu nanti ditindaklanjuti untuk pilkada misalnya seperti itu atau bagaimana Pak? Nah, jadi ini kalau akun ya, Iya. kalau untuk akun yang di luar dari akun paslon yang di luar dari yang terdaftar ya, yang bukan terdaftar di KPU, itu kan melaporkan ke kepolisian ya. Nah, itu identitasnya kami rahasiakan, dan tindak lanjut ke depan akan ditangani Polres Tabalong. Itu yang hanya untuk yang dilaporkan seperti itu ya Pak ya? Kalau misalnya yang ada nih akun penyebar berita hoax atau ujaran kebencian terkait paslon, tapi tidak ada yang melaporkan seperti itu Pak, tidak ada yang merasa keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan, tapi tidak dilaporkan, tapi menebar info hoax seperti itu, apakah ada tindakan khusus dari pihak kepolisian atau bagaimana? Awal tadi sudah kita jelaskan Mbak In. Nah, kami di kepolisian, khususnya Polres Tabalong ya, kami selalu memonitor ya, mendeteksi dini maupun pengawasan setiap media sosial yang berkembang di Tabalong. Nah, apabila tidak ada laporan, kami dari pengawasan kami menemukan hal demikian, nah, kami tetap menindaklanjuti sehingga informasi hoax itu tidak lagi menyebar, ya, tidak lagi menyebar kepada masyarakat, agar ke depan Tabalong ini kita wujudkan aman kondusif. Iya, terima kasih banyak Pak Doni, terima kasih Ibu Maria dan Ibu Habibah. Pemirsa, demikian Tabalong Dialog kali ini. Bijaklah bermedia sosial agar terhindar dari undang-undang ITE tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.